Gak kerasa ya, sekarang tuh udah ada di penghujung tahun. Dan ini dia saya mau share 25 gadget yang sering saya pakai yang mungkin berguna juga buat kalian yang buat mendukung keseharian, kerjaan, atau buat hiburan. Kayak di sini Fadil, hayu orang ngobrolkeun. Yang pertama tentu dari HP dulu ya, iPhone 15. Alasannya simpel karena saya masih suka dan butuh video kualitas tinggi di sebuah HP. Dan budgetnya nggak lebih dari 15 juta. Emang HP Android sekarang banyak pilihan ya yang bisa ngasilin foto bagus. Tapi buat saya video tuh masih iPhone sih. Selain kameranya oke, performa dan baterai pun asik. Dan tentu gadget-gadget berikutnya bukan dari ekosistem Apple ya, saya bukan fanboy. Nah, untuk masalah laptop, saya pakai Acer Nitro 16. Dulu saya lagi cari laptop gaming under 15 jutaan yang pakai GPU RTX seri 40 dan punya akurasi warna layar cukup akurat karena buat editing gambar dan video butuh layar yang oke ya. Nah, jatuhlah pilihannya ke Nitro 16. Dulu saya pakai MacBook dan Lenovo IdeaPad yang kategorinya tuh slim. Cuma mengingat sekarang tuh lebih sering di rumah dan sekali keluar saya mutusin buat beli laptop gaming aja biar bisa main game plus kerja. Apalagi saya nggak suka main game di HP. Nah, jadi selanjutnya saya butuh sebuah konsol game, lebih tepatnya di Nintendo Switch. Saya masih pegang versi yang pertama ya, bukan yang versi kedua ataupun OLED. Dulu saya jual PlayStation ya. Dulu tuh saya penggemar garis keras PS ya. Tapi mutusin buat beli Switch karena gamenya tuh unik. Kalau misalkan game serius ya adalah di laptop. Iya, saya tahu dengan laptop gaming bisa main game emulator ya. Berbagai game lah, mau itu Nintendo, PS, dan lainnya. Tapi namanya emulator tuh beda. Feel dan experience tuh beda banget. Apalagi saya suka main game interaktif sama anak-anak. Kayak dance atau game interaktif lainnya. Yang bisa bikin anak-anak tuh bergerak gitu. Juga buat saya bisa main game sambil rebahan, enak. Kalau di laptop kan nggak bisa. Saya udah pernah review ya Nintendo ini di tahun lalu. Kalau misalkan mau review ulang di 2024 ini, kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk kamera saya ngandalin Lumix GX9. Ini bukan keluaran terbaru ya, udah cukup lama. Saya ini pilih tentu karena kameranya under 13 jutaan dulu. Dan dengan desain retro juga compact. Pilihannya jatuh ke sini. Baterainya memang kurang memuaskan, tapi untuk video dan gripnya saya suka. Emang pengen ganti sih, tapi ntar aja lah, nunggu budget ada. Nah, si kameranya ini ditukung sama dua lensa. Pertama pakai lensa 7 Artisan yang murah meriah, 800 ribuan aja. Punya focal length-nya tuh 35 mm dan saya memang cari lensa focal length-nya yang 35-50 lah. Buat hasilin bokeh yang lebih baik dibandingkan lensa yang satu lagi. Atur fokusnya pun halus, cocok buat ambil video. Beda sama TT Artisan yang atur fokusnya tuh lebih clicky ya, lebih cocok buat foto. Nah, lensa satunya lagi yang lebih saya sering pakai ada di lensa Lumix 9 mm yang hasil kerjasama dari Leica. Ini edan banget sih. Ini tuh lensanya ultra wide tapi detail di pinggiran itu tetap tajam, nggak jadi kayak fish eye gitu. Syutingnya juga sekarang ini pakai lensa Leica ya. Ini tuh mau syuting atau ngevlog udah asik sih. Ambil detail jarak dekat pun nggak masalah. Nah, lensa yang tadi ditemenin sama pelindung lensa tipe CPL. Singkatnya, CPL lens ini tuh bisa mengurangi refleks dari objek yang kita ambil. Ini saya CPL dari KNF Konsep ya. Jadi kalau muka saya tuh berminyak atau kena pantulan cahaya berlebihan, pakai CPL ini tuh bantu banget. Termasuk kalau lagi tag layar laptop atau HP, ini ngurangin refleksi ya. Saya juga punya CPL buat di iPhone. Tinggal beli klipnya aja. Jadi kalau misalkan pengen syuting pakai iPhone, bisa pakai CPL juga. Nah, untuk mic ini yang juara yang sering saya pakai, mau itu syuting, unboxing, video ASMR, atau suara lainnya, yaitu Zoom Mic. Yang saya pegang ini tipe H2N ya. Zoom Mic ini bisa nangkap suara yang cukup renyah. Ada mode kalau lagi ngomong sendiri, ngomong dua arah, atau nangkap suara sekeliling. Minusnya Zoom ini masih pakai baterai AA. Ada juga yang lebih murah ya, bisa ngasih suara dan berkelas di harganya. Nah, lalu misalkan di outdoor atau pengen ngomong tuh lebih luwes dibandingkan Zoom Mic, saya pakai HoloLens Lark M2. Lebih gampang dikoneksiin ke kamera atau HP. Penggunaannya pun lebih simpel. Kalau Zoom Mic tuh ada beberapa settingan yang cukup kompleks. Emang untuk suara lebih renyah Zoom Mic, tapi untuk penggunaan HoloLens Lark M2 tuh lebih fleksibel. Selanjutnya masih butuh PC juga dong buat kerjaan keseharian yang lebih ringan, kayak ngetik atau benerin HP pelanggan juga. Tapi butuh yang simpel dan irit daya, yaitu ada MSI Cubi NADL. Mini PC dari MSI ini kecil banget ya, bisa upgrade RAM sampai 16 GB dan ada satu slot SSD. Pakai chipset Intel N100 yang dimana chipsetnya itu cukup bagus, ini kurang lebih sama atau setara kayak Intel i3 generasi ke-8. Harganya cuma 2 jutaan aja. Nah, ini tuh dayanya cuma 6 watt TDP aja. Jadi irit, kenapa saya gak rakit PC? Karena ya ribet.
dan butuh yang simple. Dan kenapa saya gak beli PC all-in-one? Ya kalau misalkan upgrade atau misalkan ada kerusakan ribet bawanya. Kalau mini PC ya kayak gini, gampang. Apalagi ini di cover garansi sampai 3 tahun. Nah, lalu butuh tablet juga dong. Nah, untuk sekedar ngetik, nonton, atau buat baca skrip pas lagi syuting dan pengen yang kecil juga murah, saya ngandelin Samsung Galaxy Tab A9 Lite. Ukurannya tuh buat saya udah pas, gak pegel dia pegang satu tangan pas lagi syuting atau dibawa keluar. Buat ngedit ringan kayak pakai Canva juga bisa. Gak usah lah saya maksain beli tablet mahal 5 juta ke atas ketika saya lebih suka ngedit di sebuah laptop. Lalu untuk keyboardnya saya pakai yang murah-murah. Ada keyboard mekanik dari Digital Alliance yang dulu tuh cuma 600 ribuan aja. Bisa koneksi ke 3 perangkat lewat Bluetooth. Sampai koneksi kabel pakai USB-C. Untuk keyboard mekanik murah sih ini udah nyaman ya, udah oke. Ada lampu RGB yang bisa diatur dan 2 tahun pemakaian gak ada kendala. Selanjutnya pakai keyboard yang lain buat bepergian. Enak dibawa kemana-mana buat nemenin Samsung Tab saya atau pengen ngetik di HP pakai keyboard. Yaitu keyboard tipat dari Unitech. Cuman 300 ribuan aja, bisa connect ke Windows, Mac atau Android dan iOS. Bisa connect ke 3 perangkat lewat Bluetooth, punya build quality yang solid dan ada trackpad. Lalu kalau dilipat pun ini kecil banget sih. Next, penyimpanan data butuh storage yang besar. Saya ada SanDisk dengan kapasitas 5 TB untuk menyimpan file-file yang ada sih. Ini jadi backupan saya ada di sini. Lalu juga ada SanDisk Extreme SSD Portable 500 GB yang buat saya sering dibawa kemana-mana buat mindahin file di iPhone. Misal lagi ada event atau disuruh jadi tukang foto. Nah, SanDisk ini selalu saya bawa sih. Tahan air dan tahan banting. Lebih simpel dibandingkan harddisk Seagate yang 5 TB tadi. Buat penyimpanan juga saya ngandelin Redmi Note 5. Ini udah pernah saya bahas ya di video yang lain. Jadi sama saya si Redmi Note 5 tuh dioprek ya, di custom room supaya dikenali sebagai Google Pixel. Dimana Google Pixel 5 ke bawah tuh masih bisa punya kemampuan backup foto dan video dengan kualitas bagus tanpa batas. Karena saya juga perlu penyimpanan online dibandingkan offline. Lalu khawatirnya email saya tuh dihack ya buat nyimpen foto dan video tadi ya lewat si Redmi Note 5. Maka dari itu ada keamanan tambahan lewat Yubico Key. Ini udah pernah bahas ya di video lain. Singkatnya ini adalah sebuah kunci buat verifikasi kedua ketika saya mau masuk email di perangkat yang baru. Jadi orang lain tuh gak akan bisa masuk kecuali punya kunci ini. Ini tuh jauh lebih aman dibandingkan SMS atau verifikasi lainnya. Bisa juga buat kunci tambahan atau keamanan sosial media ya. Saya punya 2 kunci, jadi khawatir kalau kunci utama tuh hilang ya. Jadi ada kunci cadangan, ini tuh wajib banget sih. Buat kalian yang takut ke-hack atau kecuri akunnya. Nah selanjutnya, buat bepergian saya butuh power bank. Yang nggak perlu nekol-nekol lah, ini udah lama banget ya, udah jadul. Ada powerbank Redmi 20.000 mAh, ini jumbo banget. Ini awet ya dari bonus saya waktu dulu beli Redmi Note 9 pas flash sale. Untuk bepergian juga saya butuh jam, yaitu pakai Xiaomi Band 8 Pro. Ukurannya pas, nggak sekecil gelang Xiaomi biasa dan nggak segede jam tangan. Udah pakai layar OLED, fiturnya udah pas buat saya. Udah pernah saya review ya Xiaomi Band 8 Pro ini, kalian bisa nonton. Dan buat nemenin bepergian tentu saya butuh TWS. Nah karena saya orangnya agak neko-neko ya, agak audiophile banget gitu. Yang penting murah dan enak lah, kalau gratisan juga oke. Jadi saya pakai TWS-nya iQOO yang hadiah bonus waktu dulu beli HP iQOO Z9. Cukup enak ya, suaranya ngebass, nendang, ada noise cancelling, dan oke lah gitu karena gratisan. Nah tapi buat ngedit atau misalkan lagi di rumah saya butuh suatu sistem audio yang serius. Saya butuh headphone dari Audio Technica tipe M20X-BT. Ini saya dulu beli di 1,1 jutaan ya. Saya beli ini karena fleksibel, bisa koneksi Bluetooth atau lewat kabel. Dan tentunya pakai kabel kalau butuh ngedit dan gak mau delay suaranya. Headphone gitu wajib punya sih. Mungkin suaranya gak senendang earphone yang tipenya tuh in-ear yang masuk ke gendang telinga gitu. Hampir gendang telinga. Tapi headphone ini lebih aman buat kesehatan. Gak langsung masuk gitu ke gendang telinga. Nyaman lah si headphone dari Audio Technica ini. Untuk speaker juga tentu butuh ya. Yang murah-murah aja lah. Ada Eagle Fit 3. Speakernya hampir 200 ribuan. Suaranya nendang, lebih ke bass. Cuma koneksi Bluetooth aja tapi punya rating ketahanan air yang baik. Selanjutnya untuk masalah charger ada beberapa, tapi saya ngandelin dan ini gak lama baru beli kemarin, ada di It Desktop Gun 67 watt. Charger ini punya 4 port dan kabelnya panjang banget. Jadi cocok buat dibawa nongkrong atau sharing ke teman-teman pas lagi di luar. Ini beli saya 379 ribuan. Nah sebelum ke terakhir ada obeng Xiaomi yang selalu saya pakai dan dibawa kemana-mana, dan ini udah jalan 4 tahun lebih lah. Ini obeng tuh kepake banget buat kerjaan, buka HP atau buka lainnya. Cukup awet, pemakaiannya solid, dan enak dipakainya. Nah, terakhir yang
kepake banget dan mungkin sepele adalah wattmeter. Ini tanpa merek sih, kalian bisa cari di toko online kisaran 100 ribuan. Nah, ini sering saya pakai buat review, ngecek HP pelanggan atau ngecek charger dan kabel baru. Jadi alat ini bisa ngitung berapa daya yang dikeluarin sama alat elektronik yang dicolok ke sini. Juga kita bisa ngitung pengeluaran uang yang dikeluarin itu berapa. Nah, kenapa alat ini penting? Pertama, buat mengukur kecepatan ngecas waktu review HP itu berapa ya. Kalau mengukur kecepatan ngecas pakai aplikasi itu gak jelas, gak akurat. Nah, lalu kedua, kalau HP kalian mati ini bakal kepake. Kalau HP mati terus dicas tuh kelihatan ada daya yang masuk ke HP, tapi dicas 1 jam lebih tuh tetap mati, berarti bahwa yang rusak tuh HP-nya bukan casan atau kabelnya. Nah, terakhir yang ketiga, kalau ngecas lambat atau beli casan yang kabelnya baru, kita bisa cek pakai alat ini. Apakah daya yang dikeluarkan tuh sesuai atau enggak. Gitu, murah tapi sangat bisa diandalkan. Jadi itu dia 25 gadget yang saya pakai di 2024 ini dan emang ada beberapa yang udah lama dipakainya. Oke, kalau misalkan kalian minat atau tertarik, kalian bisa langsung beli aja. Dan kalau misalkan ada beberapa gadget yang belum saya review dan kalian tuh pengen lebih jelas detail ya, kalian bisa request di bawah buat saya review. Oke, sekian untuk video kali ini. Di sini Fadil. Peace out.